Satu ini dalam rangka acara sawalan khususnya Kaventa, dan ini alhamdulillah juga dihadiri bukan hanya Kaventa 81, terima kasih banyak dari Kaventa angkatan yang lain yang mewakili untuk hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah. Nah, semoga harapan kami, semoga tali silaturahmi yang sudah terjalin ini dan Bapak Ibu yang sudah, Bapak Ibu teman-teman ya, yang sudah rawuh ini luar biasa, yang sudah menjalin ya, bisa terselenggaranya acara ini di kampus kita tercinta ini. Terima kasih banget, saya secara pribadi juga mengapresiasi khususnya ya angkatan 81 ini luar biasa, sehingga pada saat acara sawalan ini bisa mengumpulkan meskipun ini adalah sebuah perwakilan. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi yang rawuh, dan sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga terjaga silaturahmi kita dan kita semuanya diparingi sehat senantiasa dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan Allah SWT. Amin. Dalam momen yang indah ini, mari kita saling memaafkan apa kekhilafan dan kekurangan kita masing-masing. Semoga kita bisa saling memaafkan bersama, dan semoga kebersamaan kita semuanya ini membawa berkah bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periodenya baru 1 tahun, Pak. Jadi di bawah kepemimpinan Mas Taufik yang sedang berdominasi di Bandung, beliau titip salam buat Mas Hendro. Moga lenggah Mas Hen. Jadi di sini kami adalah angkatan 81 yang masa kuliahnya panjang dan panjang sekali karena kami melalui masa transisi sarjana muda. Jadi kami juga ada 2 gelar. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang tergantung dalam bentuk ibadah. Jadi kalau saya dibelah itu apa namanya, dada saya itu isinya UPN. Jadi itu, nah, oleh karena itu saya sangat bangga sekali ya dengan adanya forum seperti ini ya. Artinya saya melihat itu mas-mas angkatan 81 itu sangat kompak. Ya, kemarin waktu kita ada kegiatan halal di Masjid Jerom, saya ketemu juga sama Mas Lutfi. Ya kan, kita selalu bisa ketemu. Ya, sehingga nanti bisa, nah, itulah pentingnya kita silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati Bapak Hendro selaku wakil rektor nih Pak. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Wi, Pak. Dan MC Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Lutfi, serta yang saya hormati pula khususnya adalah keluarga alumni Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta angkatan 1981, disingkat Kaventa 81. Dalam hal ini saya berdiri di sini, satu nggak ada bangku, memang ininya di depan dan kelihatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, sehat, iman, Islam,
Sehingga salah satunya nikmat itu kita pakai hari ini, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu muka di tempat ini yang mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lupa kita jadikan sebagai suri tauladan kita, contoh kebaikan perilaku kita hari-hari. Semoga kita nanti kelak di yaumil kiamah diakui oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dipertemukan pada hari ini dengan tujuan yaitu halal bihalal untuk mendapatkan hikmah silaturahmi. Jadi di sini temu muka antar alumni sebenarnya. Jadi di sini ternyata nggak hanya yang 81 aja, ternyata yang dari angkatan-angkatan lain juga ini ketemu. Ini reuni akbar ini berarti. Ini satu angkatan. Walaupun yang datang nggak seberapa, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya yang besar. Ini tadi saya dapat informasi undangan dari Mas Farhan, kalau tidak salah tadi. Ini Mas Farid juga. Ada acara katanya untuk tamu halal bihalal di UPN gitu. Ini mohon maaf Bapak sama Ibu, yang terngiang di kepala saya adalah muda-mudi, mbak-mbak, mas-mas gitu. Namanya saya nggak kuliah, saya nggak tahu. Ini maksudnya 81 apa ya? Saya pikir urutan keluar alumninya, tahunya tahun alumninya keluar gitu. Saya nggak tahu, ini mohon maaf gitu. Nggak apa-apa. Bukan masalah muda dan mudinya, yang penting semangatnya seperti masih muda, gitu. Nggak apa-apa. Jadi ini saya salah terkait. Nggak apa-apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam acara ini mungkin ada kalanya saya mau menyampaikan satu hikayat. Hikayat itu kalau bahasa Indonesianya sebenarnya sudah diambil ke bahasa Indonesia, hikayat itu cerita. Jadi cerita ini sebenarnya saya angkat untuk kita ambil hikmahnya. Jadi ada hikayat, ada hikmahnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada satu riwayat cerita sah dan diceritakan bahwasanya ada dua bersaudara di jauh sana, di negeri jauh ya. Dua saudara ini, beliau ini sama-sama menyembah satu sembahan, yaitu sembahan api. Kalau bahasa agamanya disebut, di agama Islam itu disebut agama Majusi. Beliau-beliau ini bersaudara sudah mengabdi dengan Tuhannya itu selama puluhan tahun lamanya. Sang kakak sudah beribadah atau mengabdi dalam agamanya itu selama 73 tahun lamanya. Sedangkan sang adik sudah mengabdi selama 35 tahun lamanya. Ini kalau rektor 73 tahun kira-kira ada nggak di sampai mengabdi? Lamanya berapa lama Pak di sini? Udah pensiun. Nah ini beliau ini sampai 73 tahun lamanya ngabdi di dalam ibadahnya tersebut. Nah satu kali yang adik yang sudah lamanya 33 tahun dalam beribadah nanya sama kakaknya, Mas, nih kita kan sudah lama nih puluhan tahun ngabdi nih. Kalau istilah kata kalau orang kerja nih prestasi udah banyak ini, ngasilin banyak masalah apa mungkin prestasi. Ini mau tanya kita ini selama ini kan kita udah taat. Nah kira-kira kalau kita pegang apinya dingin apa panas ya? Nah, ditanya sama adiknya kayak gitu, kakaknya ya udah silakan aja coba dipegang gitu apinya. Oh ya sudah gitu. Nah akhirnya si adik naruh tangannya ke apinya. Awal mulanya bukan api yang kecil, digedein dulu. Jadi ditambahin tuh kayunya, makin berkobar akhirnya. Jadi besar apinya. Dipegang kobaran yang dari jarak jauh aja. Kata adiknya teriak sambil, panas. Katanya, panas. Sehingga kakaknya ketawa. Kata kakaknya, ya udah tahu api dipegang. Nah dari situ adiknya langsung bicara sama kakaknya bahwasanya kalau kita sudah beribadah puluhan tahun, kok Tuhan kita masih jahat sama kita? Lantas apa yang kita sembah ini? Berarti sesuatu hal yang batil, artinya salah.
tidak benar. Oleh karena itu mestinya dengan keibadahan kita, ketaatan kita mendapatkan keberkahan. Tapi ini enggak, kok malah jahat, panas dipegang ini, mestinya dingin. Akhirnya dengan keputusan yang sudah dipegang ini, mestinya dingin. Akhirnya dengan keputusan yang sudah bulat, berdebatlah kakak adik ini. Tadinya silaturahminya bagus, Bu. Silaturahminya bagus, Pak. Karena masalah akidah akhirnya pecah. Sang adik akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya, membawa keluarganya. Pergi dari negeri itu. Jauh perginya, nggak main-main. Kalau orang yang sekarang, mungkin kalau dari Jogja, Solo, bisa tembus sehari, udah selesai kan istilahnya, bolak-balik juga bisa. Kalau zaman dulu, jalannya kosong, Bu. Jalannya capek, susah. Maka dari itu jauh berhari-hari berjalan sampai akhirnya ditemukan satu negeri, yang negeri itu ada pengajiannya, ada masjidnya. Nah, datanglah si mantan majusi ini. Didengerin ceramahnya, siapa sih Pak Kiainya ini, siapa, didengerin, kok bagus ya pembalasannya, pembahasannya. Setelah selesai, nanya, itu siapa yang bicara? Yang ngomong itu di masjid itu siapa? Namanya, oh itu namanya Kiai Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini salah satu tokoh ulama dari kalangan tabi'in. Jadi kalau sahabat ketemu Rasulullah, tabi'in nggak ketemu Rasulullah, ketemunya sahabat. Nah, sahabat ini gurunya tabi'in. Nah, salah satu para ulamanya namanya Malik bin Dinar. Kata guru saya, nih orangnya kaya banget sih, raja bin duit. Malik kan artinya raja, Dinar kan duit, jadi raja bin duit. Memang orangnya kaya banget, Pak, tapi solehnya luar biasa. Nah, akhirnya tertarik dengan isi ajaran Islam, masuk Islam lah orang Majusi ini. Masuk Islam, dan kemudian di dalam ajaran Islam, orang yang mu'allaf masuk ke dalam Islam itu berhak mendapatkan zakat. Nah, dikumpulkan zakat tersebut. Namun setelah diterima, dihadapkan sama mantan Majusi ini, dibilang, saya mencari Tuhan, bukan mencari uang. Cukuplah Tuhan saya menjamin saya. Jadi pergi, nggak dibawa itu. Pergi, sudah nggak tahu kemana. Pokoknya penjelasannya begini-begini tentang Islam, diterima, diambil. Akhirnya beliau ini pergi lagi, berkelana lagi, merantau lagi, bukan di negeri yang tadi, jadi merantau lagi. Akhirnya sampailah di satu kampung. Di satu kampung ini beliau diberikan izin kan, untuk menempati satu rumah kosong di kampung tersebut. Tinggallah. Namun sayang, karena masih baru, orang istilahnya baru Islam, baru mu'alaf gitu. Nah, akhirnya dia ini kehabisan stok bahan makanan, Pak. Apalagi kalau zaman sekarang beras naik gitu, wah pusing ini bapaknya ini, nggak punya kerjaan. Akhirnya di hari pertama beliau pergi ke pasar, cari kerjaan, cari, nggak dapat. Di tengah hari, akhirnya dia memutuskan untuk, sudahlah kita kerja sama Allah aja. Masuk ke masjid, sholat zuhur, sampai malam, nggak dapat kerjanya, sudah kerjanya sama Allah. Sampai malam pulang, akhirnya ditanya sama istrinya, Mas, kira-kira dapat apa? Wah, ini cara satu tanda istri solehah nih, ketika suami. Nah, jadi kalau mau jadi salah satu wanita penghuni surga, ketika suami kita datang, berikan servis yang terbaik, maka kita akan menjadi istri yang solehah. Insya Allah gampang perempuan itu masuk surga. Akhirnya ditanya sama istrinya, Kang, kira-kira apa yang dapat? Hari ini saya belum dapat, kata bosnya saya, besok ditangguhkan upahnya. Bilangnya begitu, besok pun begitu, nggak beda jauh. Akhirnya dari pagi sampai sore, sampai ini nggak dapat. Akhirnya pertengahan harinya beliau putuskan untuk sholat aja, kita kerja sama Allah. Setelah kerja sama Allah berhari-hari, akhirnya di hari ketiga, di hari Jumat, hari itu juga sama seperti itu, persis. Mau Jumatan, akhirnya beliau lebih dulu datang daripada sebelum hari. Kalau kemarin cuma datang jam 11, hari ini dia duluin, jam 9 udah datang ke masjid. Nah, di hari Jumat ini makin muat, doanya makin kuat, makin terus tangisannya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, kami ini telah rela memeluk agamamu. Kami ini adalah orang yang baru mencintaimu. Maka berikanlah kami pertolonganmu, agar kami tidak keluar dari rahmatmu. Akhirnya ada satu peristiwa kejadian, ini namanya kalau bahasa Islam ma'unah. Kalau Nabi itu ada namanya mukjizat. Kalau daripada manusia seperti kita bukan mukjizat, namanya ma'unah, pertolongan.
Dia nggak tahu, nggak ada HP, apalagi Samsung, iPhone nggak ada zaman dulu Bu, nggak ada, nggak bisa SMS, jadinya kita nggak tahu. Pak ini ada ini nggak bisa, jadi nggak tahu kejadian di rumah. Ketika setelah sholat Jumat selesai, ibunya yang di rumah didatangi seorang misterius. Datang pakai gamis, bajunya bersih, putih kulitnya, rambutnya ini seperti kayak habis basah, kemudian disisir rapi, wangi. Biasanya malaikat seperti itu Bu. Jadi ciri-cirinya malaikat itu salah satunya rambutnya basah masih. Jadi rada-rada ikal itu seperti itu. Salah satu daripada wujud nyamak terbaik dari malaikat. Dia bawa nampan. Nampan itu dia bingung. Istrinya ini nampan siapa? Buat siapa? Untuk siapa? Kenapa? Kata yang nganter, Ibu, mohon maaf, saya hanya pengantar. Kurir, bukan Shopee ini tapi ya, bukan dari Shopee ya. Ini datang Shopee ini datang. Akhirnya bapak, suami ibu sudah kerja sama kita 3 hari lamanya. Yang kemarin dikatakan uangnya ditangguhkan, nah inilah gajinya. Ini gajinya. Nampan ini gajinya karena ibu suaminya masih di masjid. Nanti sampaikan salam saya, ini gajinya beliau gitu. Oh iya, terima kasih. Nggak sempat nanya, orangnya udah hilang. Nah sudah pergi, akhirnya suaminya ini kan nggak tahu kejadian di rumah. Ini gimana ini? 3 hari belum makan gitu, bener-bener. Jadi menurut penelitian Pak ya, ini kalau salah mohon dikoreksi ini Pak, ini agak redek saya sebenarnya ngisi di sini. Jadi dalam penelitian sebenarnya manusia itu kuat menahan makan selama 1 minggu. Setahu saya, ininya dalam penelitiannya nggih Bu, Pak ini yang di sini. Jadi kalau untuk minum manusia hanya bisa bertahan 1 hari 1 malam. Tapi kalau untuk makan kita bisa bertahan selama 7 hari kalau lebih seminggu. Nah ini 3 hari, jadi masih memungkinkan. Selama 3 hari belum makan ini keluarga. Cuma minum aja, minum air hangat. Anaknya kalau lapar dikasih minum air hangat, kasihan sekali. Nah bingung ini suaminya, aduh gimana ini 3 hari ini, gimana aku pusing ini. Akhirnya setelah itu malam tiba, mau pulang, bawa karung bapaknya ini. Diambillah pasir, namanya padang pasir. Bukan padang rumput kayak kita gini kan, padang rumput enak Bu yang melihatnya. Kalau di sana padang pasir, tapi walaupun Saudi udah hijau loh. Nah itu diambil, pasirnya diambil, diraup, dimasukin ke dalam karung, diangkat, digotong gitu, ke rumahnya sendiri. Nah kaget. Zaman dulu kan kalau orang nggak punya minyak tanah, nggak bisa lampunya, nggak nyala ya. Kaget, kok rumahnya nyala? Beli di mana minyaknya? Lampunya beli di mana? Orang nggak punya uang. Akhirnya ditaruh, disembunyiin dulu. Tahunya istrinya ngeliat. Bawaan. Udah diintip gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata istrinya. Akhirnya nanya, Mas, ini ada titipan. Titipan dari siapa? Kata bosnya Mas, ini mau nganterin upahnya. Tadi ada utusan dari tempatnya jenengan gitu. Kan kalau ngomong bohong nanti kan dimarahin takutnya suaminya. Akhirnya bilang, oh ya gitu aja. Emang mana bingkisannya gitu? Dilihatkan lah. Saya belum buka loh ini. Ya. Jadi nampan itu, nampannya terbuat dari emas. Kemudian tutupnya terbuat dari sutra terbaik yang ada masanya. Pas waktu dibuka, ternyata waktu itu dilihat ada sekitar kurang lebih 1000 dinar. Yang 1000 dinar itu satu kepingnya bila mana ditukarkan pada money changer di masanya itu dapat 1000 dinar lagi. Alhamdulillah pertolongan Allah. Dari sini hikmah yang kita ambil dari cerita ini sebenarnya banyak itu, Pak. Ketika kita bicara masalah silaturahmi itu akan berjalin sepanjang masa bila mana kita seia sekata. Bila mana sudah ada selek permasalahan yang nggak bisa diselesaikan, maka silaturahmi itu akan cenderung putus. Nah sama seperti kakak adik tadi yang Majusi, beliau ini putusnya bukan karena hal yang sepele, tapi hal yang luar biasa, akidah. Nah oleh karena itu saya yakin bila manapun kita berbeda, walaupun baik itu masalah yang sesuatu yang fundamental atau sesuatu yang remeh-temeh, berikanlah solusi jalan keluar supaya silaturahmi itu tetap terjaga. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak menyayangi nggak akan disayangi. Jadi kita harus berkasih sayang kepada saudara kita. Terutama ketika kita misalnya dulu pernah sekolah di satu institusi seperti kayak fakultas ini,
dulu ada kenangan memori, ada perdebatan, mungkin ada pertikaian, berikan solusi di dalamnya sehingga silaturahmi itu masih terjaga. Tadi saya dapat informasi dari Pak Lutfi, ternyata kalau diikutin ada 300 lebih ya Pak ya alumninya. Masya Allah, luar biasa, ada 300 lebih nih menurut apa? Monggo, oh monggo Pak, monggo. Ini kita berikan selamat jalan kepada Pak Win. Mau ziarah. Jadi di dalam silaturahmi sendiri, salah satu hikmahnya tadi sudah disinggung sama Pak Gendro, bahwasanya bukan hanya silaturahmi itu memiliki hikmah memanjangkan umur, tetapi meluaskan rezeki kita. Ini walaupun tatap mukanya semuanya segelintir aja ya Pak ya, tapi inti daripada niat silaturahminya sudah tersampaikan. Kemudian hikmah yang kedua, hijrah dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik itu wajib dilakukan oleh kita sesama muslim. Ini pada acara ini, halal bihalal ini, pada intinya kita ingin menunjukkan satu kebaikan. Halal bihalal artinya apa? Maksudnya sesuatu yang mungkin buat kita marah, masih haram di untuk kita halalkan dengan meminta maaf sesama saudara kita, sesama teman kita, sehingga ketika kita bertemu muka saat ini, mudah-mudahan inti dari silaturahmi ini bisa kita gunakan untuk menjaga ibadah yang menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak.